Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi kita mengenai syaitan yang menyesatkan manusia dan cara mengatasinya, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, para sahabat Nabi, syaitan itu merupakan musuh terbesar umat manusia. Syaitan masuk ke dalam hati setiap orang, apakah dia mukmin ataupun kafir. Syaitan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam dada manusia. Nabi Adam, bapak manusia, harus keluar dari surga karena tergoda oleh bujuk rayuannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 36 dikatakan setan akan memukul dan menyerang manusia dari segala arah sehingga manusia tak berdaya dan menjadi kufur kepada Allah SWT. Kemudian setan atau iblis akan mendatangi mereka manusia dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka atau bersyukur atau bertaat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah yang terpilih, Allah berfirman, ini adalah jalan lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya iblis tidak ada kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka mengikutimu, yaitu orang-orang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 42. Ada banyak cara yang dilakukan setan dalam menggoda, merayu, dan menyesatkan anak Adam, yaitu berikut ini. Tazyin atau kamuflase, menghiasi perkara seolah baik. Setan tidak mengarahkan seorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasi secara bertahap. Misalkan ketika seorang mendengar azan malam musim dingin dan berkata kepadanya, tetap santai di tempat tidurmu, kamu lelah dan capek. 2. Tablis atau menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Sebagai contoh, seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari bank untuk membeli rumah atau apartemen, maka setan akan mengatakan padanya bahwa ini pinjaman diperbolehkan karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. Taswif, setan menggunakan berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat. Setan membuat manusia terus menunda untuk bertobat dengan mengatakan masa muda merupakan masa yang terindah dan taubat bisa dilakukan lain waktu. Tahmin meremehkan hal kecil seperti dosa kecil, juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih melakukan banyak dosa besar. Setan juga berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Hal ini karena mereka harus lebih taat, sedangkan orang lain harus akan memusuhi dan mengejeknya. Ateis. Upaya lainnya yakni membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Dia menyatakan bahwa dosa yang dimiliki seorang hamba besar sehingga sulit untuk diampuni. 7. Setan untuk turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dia datang melawan pikiran orang-orang waras. Dia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan. Kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lain lebih fanatik, memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Maka menurut Al-Ghazali, untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan adalah orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya sehingga setan tak dapat mendekat atau menguasai kita. Imam Ghazali juga menjelaskan, tak mungkin seorang bisa menutup akses itu bila tidak mengetahui jalan masuk atau pintu-pintunya. Ini berarti
Tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengenali pintu-pintunya, lalu adalah menutupnya rapat-rapat sehingga musuh tidak bisa mendekati atau kehilangan akses untuk mendapatkan kita. Maka dalil di atas sebagai peringatan dan pedoman agar umat manusia tidak mudah mengikuti dan bagaimana cara menjaga membentengi diri dari langkah-langkah setan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala tipu daya dan godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.